Baik adik-adik, setelah kita menentukan dari judul, tema, atau inti dari pembahasan yang ingin kita buat ke dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping, setelah itu kita perlu tuliskan. Seperti contoh, misalkan contoh ini saja ya. Sekarang coba lihat di contoh. Ini adalah salah contoh dari mind mapping berupa rukun Islam. Maka tema yang pertama itu adalah judulnya rukun Islam. Tapi di sini Bapak tuliskan hanya Islam saja. Ya. Ditulis yang besar, yang tebal, Islam. Oke, setelah kita tuliskan, maka langkah selanjutnya apa, adik? Tulis poin-poin penting dari tema yang sedang kita bahas. Jadi, dalam poin-poin tersebut, adik-adik sekalian, bisa berupa langkah, cara, uraian, syarat, rukun, dan yang lainnya. Yang sebenarnya isinya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan tema yang sedang kita bahas. Misalkan kita membahas cara mencuci pakaian, misal, maka poin-poinnya berarti isinya tentang langkah-langkahnya. Yang pertama misalkan kita tulis siapkan sabun, siapkan air, siapkan sikat, kemudian direndam, setelah itu dikucek, setelah itu dibilas, dikeringkan, dijemur, selesai. Nah, seperti contoh yang ada di gambar tadi, kita kembali lagi ke contohnya. Di sini poin-poin pentingnya adalah yaitu rincian dari rukun Islam itu sendiri, adik-adik. Tadi kan kita membahas tentang rukun Islam. Di sini menjadi letaknya di tengah ya. Dan ini tidak harus di tengah, adik-adik. Terserah sesuka kalian. Misalkan kalian ingin membuat mind mapping apa. Nah, setelah kita tuliskan temanya, kita tuliskan poin-poinnya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sudah tulis, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lihat lagi metodenya atau cara langkah-langkah membuat mind mapping. Setelah itu ada adik nomor 3, hubungkan antara tema dengan poin-poin menggunakan garis atau tanda lain sesuai dengan kemauan kita. Jadi dalam buat mind mapping itu sesuka kita. Tidak ada kewajiban harus bentuk ini dan bentuk itu, sesuai dengan kesukaan kita ataupun kemauan kita atau imajinasi kita. Seperti contoh di sini dilihat adik-adik, contoh yang tadi rukun Islam. Di sini Bapak membuat tandanya itu berupa anak panah ya. Dan di situ ada warna-warni, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dimana di sini Islam itu dihubungkan dengan tanda panah menuju poin-poin dari setiap poin-poin penting. Sehingga dapat kita pahami adik-adik, ternyata rukun Islam itu rinciannya ada sholat, puasa, zakat, haji, dan syahadat. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Maka setelah kita menuliskan dari poin-poin penting, maka kita harus hubungkan sehingga kita bisa mengerti apa maksudnya. Jadi ini maksudnya Islam itu memiliki 5 rukun ya. Setelah itu apa langkah selanjutnya adik-adik? Akan dilihat
Langkah selanjutnya adalah beri atau buat gambar atau simbol-simbol yang menarik sebagai tanda atau pengingat dari semua poin-poin yang penting dari peta pikiran atau mind mapping. Jadi adik-adik, setelah kemarin sudah Bapak kirimkan videonya, dapat diketahui bahwa belajar menggunakan mind mapping itu lebih mudah, lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kita mudah untuk mengingatnya, mudah untuk memahaminya. Hal itu disebabkan karena menggunakan gambar warna yang menarik. Seperti lihat pada contoh ya. Oke, baik adik, di sini terlihat di situ gambar-gambarnya ada banyak ya. Ada cukup banyak. Di situ ada bintang 5 sisi. Bintangnya ada 5 sudutnya ya. Yang itu berarti memudahkan kita mengingat bahwa rukun Islam itu ada 5. Di situ juga ada nomor-nomornya adik-adik ya. Jadi inti bintang itu Islam, kemudian setiap sudutnya itu diwakilkan oleh rukun-rukunnya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka kita tidak perlu menghafal dengan susah payah. Kita hanya melihat gambarnya, ingat sedikit, maka mudah untuk mengingatnya, untuk memahaminya. Karena otak kita memang mudah menghafal atau mengingat dari gambar-gambar yang mudah untuk difahami. Maka dari itu cukup penting bagi kita untuk membuat mind mapping dalam membuat sebuah catatan diri kita pribadi. Kenapa? Untuk mempermudah kita mengingat dan mempercepat kita dalam menulis. Seperti contoh yang lain, seperti contoh ini. Ini adalah contoh dari biografi. Ya, di situ ada nama Bapak tertulis Rahmat Nur Jaksono dan ada pembagiannya masing-masing. Di situ ada gambar-gambar, ada tulisan. Jadi kalau adik-adik bisa pahami, di situ ada hal-hal penting. Di situ ada nomor dan ada gambar dari aplikasi WhatsApp. Itu berarti nomor Bapak yang bisa dihubungi. Kemudian ada juga gambar blangkon di situ dan ada tulisan Jawa. Berarti menandakan bahwa Bapak bersuku Jawa. Kemudian di situ juga ada gambar orang berdasi dan kalkulator. Di situ menandakan apa, adik-adik? Bapak bekerja sebagai administrasi kantor. Kita juga gambar bulan bintang dan ada tulisannya Islam, yang berarti Bapak beragama Islam. Selanjutnya di situ ada gambar lagi rumah. Itu ada tulisannya Sri Bawono, Dusun 2, Kecamatan Banda Sri Bawono. Jadi dapat kita pahami dengan mudah bahwa rumah Bapak yang sedang Bapak tinggali sekarang itu ada di Sri Bawono dan ada tepatnya di Dusun 2 Sri Bawono. Dan selanjutnya di situ ada tulisan-tulisan dari lembaga pendidikan. Di situ ada TK Pertiwi, SDN 2 Sri Bawono, SMPN 1 Sri Bawono, SMA Muhi Metro, dan IAIN Metro. Jadi itu apa maksudnya, adik? Itu adalah riwayat pendidikan Bapak. Jadi keseluruhan dari gambar ini atau peta pikiran ini adalah biografi singkat tentang Bapak pribadi, ya. Seperti itu adik-adik. Kemudian ada juga misalkan contoh peta pikiran di sini dengan judul cara menjadi orang sukses. Situ Bapak buat, di situ ada tangga warna-warni adik-adik. Ada merah, kuning, hijau, dan biru. Di situ ada gambar
dan ada juga tulisan-tulisan. Nah, di sini kita pahami adik-adik, di situ ada tulisan, banyak tulisan, tapi apa yang menjadi judulnya atau inti dari pembahasan itu ada pada gambar bintang, yaitu sukses. Berada di tangga yang paling tinggi. Nah, di situ juga ada tanda panah dan tulisannya proses. Berarti proses untuk menjadi sukses itu harus melalui beberapa tangga ke atas. Di situ ada rajin belajar, ibadah dan sabar, dan bakti kepada orang tua. Baru yang terakhir menjadi sukses. Maka dapat kita pahami dari contoh peta pikiran ini, itu cara menjadi orang sukses itu dengan cara melalui prosesnya. Dengan yang pertama, rajin belajar untuk mengetahui banyak hal. Bahkan ibadah pun kita harus belajar dulu adik-adik. Setelah kita rajin belajar, kita dapat pengetahuan, dapat kompetensi, maka kita juga harus beribadah dengan rajin dan sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian kehidupan, dan juga sabar dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah bakti kepada kedua orang tua. Ini salah satu kunci untuk mendapatkan kesuksesan, yang itu diawali dengan kita belajar. Kita belajar bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Baru setelah itu kesuksesan akan kita dapatkan di tangga yang terakhir. Sampai di situ insya Allah paham ya adik-adik ya. Jika belum paham silakan bertanya kepada Bapak. Insya Allah akan Bapak jawab semuanya menyesuaikan dengan waktu yang Bapak miliki. Silakan dikerjakan tugas yang kemarin di sini. Itu membuat peta pikiran tentang meraih cita-cita. Tentu cita-cita kalian masing-masing ya adik-adik ya. Oke, sampai di sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.